Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang pada anak-anak. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu meneladani kisah Fatimatu Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa melakukan Zoom karena eh, terbatasnya kuota yang ada gitu ya. Jadi saya tidak bisa melakukan Zoom gitu. Jadi harus ada sedikit penggilitan gitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Gini ya, di bab ini, bab yang kelima ini kita akan membahas tentang sosok Fatimatu Zahra dan Uwais Al-Qarni. Oke, di sini kita tidak mengetahui mengapa pemerintah atau Kanwil itu menaruh dua tokoh tersebut di dalam materi kelas 11 ini. Saya nggak tahu apa tujuannya, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lihat ke depannya. Mudah-mudahan materinya itu bisa membuahkan membuahkan setitik cercah dalam kehidupan kita ke depannya gitu. Ya, di sini kalian sudah tidak asing kepada dua nama ini, bahkan ceritanya sudah banyak gitu ya. Nah, di sini kita lihat KD-nya. Nah, KD-nya yang pertama adalah 1.5 menghayati keutamaan sifat Fatimatu Zahra dan Uwais Al-Qarni. Itu berarti harus dihayati. Oke. Yang kedua, meneladani keutamaan sifat Fatimatu Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kalau meneladani otomatis ya itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang ketiga, menganalisis sifat-sifat utama Fatimatu Zahra binti Rasulullah SAW dan Uwais Al-Qarni. Seharusnya menganalisis dulu ya. Seharusnya menganalisis sifat-sifat Fatimatu Zahra dulu dan Uwais Al-Qarni. Setelah menganalisis sifat-sifatnya baru diteladani oleh kita gitu ya. Terus yang keempatnya, kalian bisa menceritakan ulang sosok Fatimatu Zahra dan Uwais Al-Qarni kepada, ya, kalau misalkan kalian senang berceramah, berarti kepada para pendengar gitu ya. Kalau kalian sering suka melakukan cerpen ya, membuat cerpen atau membuat apa segala macam, silakan itu diceritakan ulang gitu ya. Nah, di sini adalah peta konsepnya, peta konsep teladan utama dua sosok tersebut. Pertama adalah Fatimatu Zahra binti Rasulullah. Yang pertama adalah rendah hati ya. Rendah hati. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, hidup sederhana. Terus yang selanjutnya, Uwais Al-Qarni, sifatnya adalah sederhana ya, jujur, lalu tidak bergantung kepada orang lain. Ini peta konsepnya ya. Kita lihat ke depannya di sini. Mana ini? Nah, kita lihat di sini ada riwayat singkat tentang Fatimatu Zahra. Ya, Fatimatu Zahra adalah putri Rasulullah dan Siti Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, anak paman daripada Rasulullah. Dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Hasan dan Husain. Nah, Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Rasulullah berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam yang disebut dengan para habaib itu. Ya, kepada para habaib kita itu harus harus mencintainya. Ya, seburuk-buruknya para habaib tetap mereka adalah keturunan Rasul, gitu ya.
Terus di sini lagi. Yang keduanya Fatimah dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ya ke Madinah, yaitu pada tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu ya, si bungsu Rasul setelah berturut-turut yaitu anaknya yaitu Zainab ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua yaitu Qasim dan Abdullah itu meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja dan dewasa di Madinah. Nah, pada periode kanak-kanak di Mekah, keluarga Rasul ya, itu dalam keadaan menyedihkan. Bukan berarti menyedihkan di situ selalu sedih, selalu gimana sih menyedihkan itu? Bukan berarti menyedihkan banget gitu, enggak ya. Gitu. Banyak tekanan dan penyiksaan, betul, memang banyak tekanan dan penyiksaan. Terus karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah pada periode remaja dan dewasa di Madinah sebagai putri pimpinan kota Madinah. Nah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa hidupnya itu. Nah, kita fokus kepada Siti Fatimahnya ya, Fatimah Zahronya kita fokus ya. Beliau itu pertama yang dilihat oleh dilihat dalam dalam buku ini, yaitu periode pertama di Mekah dan periode kedua di Madinah. Yang kita bisa ambil adalah kebanyakan kayaknya ini di Madinahnya. Nah, kita lihat ya. Teladan yang bisa diambil. Kehidupan rumah tangga, ya kan? Kehidupan rumah tangga berarti kan di Madinah nih. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Saking nggak punyanya beliau, saking saking tidak punya pekerjaannya lagi gitu loh. Yang namanya negeri gersang tidak seperti sekarang, pekerjaan itu melimpah ruah gitu kan. Dulu itu betul-betul sangat betul kebingungan lah, karena mereka itu hanya bertani dan berdagang sebetulnya. Tidak ada jual beli online. Dagangnya pun nggak jual beli online, dagangnya pun ya per musim gitu, dagangnya pun ya bahkan setiap kali mendapatkan uang ya itu untuk beberapa bulan ke depan makannya gitu, untuk membeli makanan ke depan sampai 2 bulan atau 3 bulan sampai menunggu berdagang lagi gitu. Nah, di sini sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah, kepada orang Yahudi di Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di sini Fatimah atau Zahra begitu mulianya, begitu bersabarnya, sampai kerudungnya pun itu digadaikan. Wallahu alam, berapa kerudung yang digadaikan? Kalau satu kerudung kayaknya nggak mungkin. Bisa jadi lebih daripada satu gitu yang digadaikan kepada seorang Yahudi di Madinah. Kalau di Indonesia kayaknya untuk menggadaikan kerudung itu nggak laku sekarang ya. Tapi dulu di sana masih berlaku gitu ya. Entah seperti apa kerudungnya beliau itu. Nah, namun demikian mereka tetap saja bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Ini ini luar biasa sekali, seorang wanita yang katanya itu lebih dominan kepada dunia ya, tetapi beliau itu sama sekali tidak menginginkan dunia, tidak silau akan dunia, tidak silau akan kemegahan, kemewahan ya. Bahkan bahkan kemelaratan itu menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Kemelaratan sebagai makanan yang sehari-hari ya, bagi mereka. Tetapi luar biasanya mereka menggunakan kata sabar itu sampai akhir hayat mereka, dan ternyata sabar itu tidak ada batasnya gitu ya.
sabar itu tidak ada batas. Eh, Memang Nabi Muhammad sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya. Lalu tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi SAW berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Nah, hal itu tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Gitu. Tetapi kemudian ia tersenyum. Loh, kok tersenyum? Iya, karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama yang akan menjumpainya di akhirat nanti. Nah, jadi sebelum kepada umatnya, Nabi Muhammad itu bertemu dulu, ya, yang akan menjumpainya ya Fatimah Az-Zahra, ya. Oke, Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Oke, ahli hukum Islam. Hukum itu berapa macam hukum yang ada dalam Islam? Beliau itu ahlinya. Itu kan luar biasa gitu. Jarang sekali wanita yang saya temui selama saya belajar selama saya belajar dan sampai hari ini itu ahli dalam bidang hukum gitu. Itu jarang sekali gitu. Hukumnya hukum Islam loh. Kebanyakan kan laki-laki. Kalau perempuan apa ya, nggak ada, jarang gitu. Ya mudah-mudahan diantara kalian bisa terpacu menjadi seorang ahli hukum Islam, mudah-mudahan. Nah, dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi, ya. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Oke, tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Dalam masyarakat itu beliau orang yang menggagaskan sebuah kebenaran dan penataan masyarakat khususnya kepada perempuan-perempuan, ya. Bagaimana bersikap terhadap suami, bagaimana menata rumah tangga yang baik gitu. Nah, beliau adalah tokohnya gitu. Lalu orangnya itu sabar dan bersahaja. Oh, jelas sabar, ya. Kalau tidak sabar bukan anak Rasul, ya. Anak siapa? Anak, bisa jadi anak apalah yang nggak sabar itu, anak orang lain kali, ya. Lalu bersahaja, ya, periang orangnya itu. Lalu akhlaknya pun sangat mulia. Indah, akhlaknya itu indah, ya. Udah mah cantik, anak Rasul, sabar, bersahaja, periang, supel gitu. Lalu akhlaknya mulia lagi. Wah, luar biasa dah. Idaman seorang laki-laki banget gitu, ya. Lalu selanjutnya Fatimah Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya, ya, pada masa beliau. Lalu Fatimah Zahra memiliki kepribadian yang sabar, sudah tadi disebutin lagi di sini, dan penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Wow, ini luar biasa. Fatimah Zahra tidak pernah dilihat oleh laki-laki kecuali ayahnya atau atau sanak familinya, ya. Itu atau bukan mahramnya, itu kan zaman sekarang kayaknya susah juga, ya. Rasulullah sering bersekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Wow, sampai-sampai Rasul membuat pernyataan seperti itu kepada Fatimah, ya. Demikian kisah Fatimah Zahra, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya, walaupun anak, seorang yang sangat disegani, ya, seorang anak Rasul. Namun beliau, yaitu Fatimah, tidak pernah sombong, ya, nggak ada kata sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Wow, hidupnya tidak pernah menuntut pada suaminya. Itu jarang sekali, ya. Jarang sekali kita temui seorang istri itu tidak menuntut apa-apa kepada suaminya. Meskipun ada satu atau dua, tetap aja pasti ada yang satu atau dua tuntutan kepada suaminya. Ya, banyak minta tuntutannya minta ke Indomaret lah misalkan gitu, ya.
tuntutannya itu hal kecil ya, minta main ke Indomaret gitu ya, padahal tepira hayang menang asena hungkul gitu kan, tepira padahal. Oke, itu luar biasanya ya, seorang Fatimah tidak pernah menuntut. Saya sampai sampai apa namanya, sampai ingin gitu, sampai ingin banget seorang istri itu betul-betul tidak pernah ada sebuah kata tuntutan kepada suaminya. Kok bisa begitu? Iya, karena Fatimah itu orangnya ngerti gitu, bahwa suaminya itu tidak punya apa-apa. Itu luar biasa ya. Lalu Fatimah sangat patut kita jadikan teladan yang utama, khususnya kepada perempuan untuk menjadikan sebuah teladan kepada suami-suaminya nanti ya, tentang teladan-teladannya Fatimah Zahra. Silahkan digunakan apa saja ya, yang menyelimut sifat-sifat yang menyeliputi kepada Fatimah Zahra ya. Mudah-mudahan para perempuan itu ya bisa digunakan ya. Lalu dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra memiliki 4 anak, 2 putra yaitu Hasan dan Husain. Lalu yang kedua dan 2 putri yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah. Betul, sangat disayangi. Selalu ditimang-timang sama Rasulullah. Sebenarnya ada satu lagi anak Fatimah Zahra bernama Muhsin. Nah, tetapi beliau itu sudah meninggal dunia waktu kecil gitu. Hasan, Husain, Muhsin. Hasan kakaknya, Husain adiknya, Muhsin lebih kecil lagi, adiknya lagi. Nah, di sini cerita tentang cerita tentang Fatimah Zahra sudah selesai sampai di sini. Itu tidak banyak, banyak sekali, tetapi meskipun sedikit, banyak sekali petikan-petikan yang harus diserap ya, diserap oleh petikan-petikan sifatnya Fatimah Zahra harus bisa diserap oleh kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap dengan baik dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan mengumbar-umbar aurat lah ya, jangan mengumbar-umbar aurat. Tahu cantik tapi nggak gitu-gitu juga gitu ya. Oke, di sini selesai tentang Fatimah Zahra. Sekarang kita masuk ke dalam Uwais Al-Qarni. Ya, yang selanjutnya adalah Uwais Al-Qarni. Kita lihat riwayat hidup singkat beliau. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang penduduk Yaman, daerah Qaran, dari kabilah Murad ya. Dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia hidup bersama ibunya ya, beliau itu sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah, lalu diberi kesembuhan, diijabah ya doanya. Tetapi masih ada bekas penyakit kustanya sebesar dirham di kedua lengannya ya. Menurut keterangan Nabi SAW mengatakan kepada Uwais adalah pemimpin para tabiin ya, bukan berarti langsung berkata kepada Uwais Al-Qarni, tidak gitu ya. Pernah berkata kepada khalayak ramai itu di sana di Madinah ya. Nah, suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, jika kamu bisa meminta kepadanya, ini bisa bisa jadi waktu itu waktu itu sedang bersama Umar bin Khattab, bisa jadi gitu ya. Nah, suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah gitu. Nah, ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, beliau bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman ya, di Baitullah pada musim haji. Mungkin dulu yang menjadi mungkin dulu yang berhaji itu tidak begitu banyak gitu ya, tidak begitu banyak karena ya
mungkin orang-orang Islamnya tidak belum sebegitu banyak sampai sekarang ya. Ya, oke. Beliau bertanya kepada jamaah haji, apakah di antara warga kalian, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Bukan berarti nanya kepada rombongan itu, bukan berarti bertanya kepada rombongan tersebut, ada nggak sih Uwais Al-Qarni di situ, bukan, tetapi warga ya, artinya menanyakan orang Yaman gitu. Mereka menjawab ada, gitu kan. Umar kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya, gitu. Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais Al-Qarni. Beliau menjawab, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta benda dan pakaiannya yang usang. Kok bisa seperti itu? Iya, bagaimana mau kerja gitu kan. Uwais Al-Qarni sibuk mengurusi ibunya gitu. Tidak punya sanak famili, tidak punya gimana-gimana. Bagaimana tidak miskin gitu ya. Sibuk mengurusi ibunya. Jarang anak sekarang sibuk mengurusi orang tua. Jarang anak sekarang itu sibuk ngurusi kerjaannya. Orang sekarang itu ya, dia nggak mau kalau tidak bekerja. Kok begitu? Iya, nanti nggak punya uang gitu ya. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab berkata kepada mereka, celakalah kalian. Wow, sampai seperti itu Umar bin Khattab marahnya kepada mereka. Sungguh Rasulullah pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Kalau dia itu bisa memohonkan ampun untuk kalian, ya, kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Ya, setiap tahun loh, entah berapa tahun nunggunya, saya kurang hafal juga, entah itu 2 atau 3 tahun. Nah, dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman, ya, menggendong ibunya ya kalau nggak salah ya. Lalu Umar menemuinya, dia hendak memastikannya terlebih dahulu, makanya Umar bin Khattab bertanya, siapa namamu, Ceng? Nah, dia jawab, namaku Uwais gitu. Umar melanjutkan pertanyaannya lagi, dari Yaman, daerah mana? Uwais menjawab, dari Qoren. Umar nanya lagi, dari kabilah mana? Kabilah Murad. Bagaimana ayahmu? Ya, ayahku udah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku. Lalu Umar menjawab, melanjutkan pertanyaan lagi. Bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Itu luar biasa. Saya berharap dapat berbakti kepada ibunya. Kok bisa seperti itu? Padahal dari dulu ya selalu mengurus ibunya, tetapi ketika datang sama Umar, saya berharap dapat berbakti kepadanya, padahal kan udah berbakti gitu kan. Itu luar biasanya itu. Wow. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Ya benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah dan diberi kesembuhan oleh Allah. Terus Umar nanya lagi, masih ada nggak bekas tersebut? Ada di lenganku. Ini ada sedikit sebesar dirham gitu. Dikasih tahu kepada Umar bin Khattab gitu ya. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka beliau langsung memeluknya. Lalu berkata, engkau orang yang diceritakan oleh Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Uwais bengong lah, masa iya mohon ampun kepada Allah, mohon ampun dosa-dosa engkau wahai Amirul Mukminin kepada Allah, masa saya gitu kan. Terus Umar bin Khattab jawab, ya iya, gimana lagi, orang kata Rasul kan gitu, orang kata Rasul seperti itu. Terus Umar bin Khattab meminta dengan terus mendesak gitu, ayo atuh kayaknya panggilkeun, mohon ampun ke Allah deh, kan cik Rasul gitu, urang boga titahan kos gitu, cik Rasul kumaha deui atuh, mau gimana lagi kan gitu ya. Terus Uwais Al-Qarni sambil garuk-garuk kepala gitu kan, garuk-garuk belakang gitu, kayaknya sakieu Amirul Mukminin, aduh bari seueur ya ya udah,
beliau pun memohon ampun memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya Umar bin Khattab gitu. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji gitu ya. Beliau menjawab, saya akan pergi ke kabilah Murad di penduduk Yaman, dari penduduk Yaman ke Irak. Di Irak, artinya di Irak itu ada penduduk Murad dan orang-orang Yaman gitu ya. Umar berkata, saya akan kirim surat ke wali kota mengenai kamu, supaya kamu itu di sana bisa ya hidup enaklah di sana tuh. Lalu Uwais berkata, ya saya bersumpah kepada Anda wahai Amirul Mukminin agar engkau tidak melakukannya, biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Artinya Uwais Al-Qarni nggak mau dijadikan hal pertemuan kepada Umar bin Khattab itu dijadikan sebuah kesempatan dan kesempitan agar kehidupannya itu naik strata sosialnya. Oh enggak, beliau itu nggak mau seperti itu luar biasanya. Kalau itu nggak beda jauh lah sama kelas sama orang-orang di Indonesia lah, sama anak-anak man lah, nggak beda jauh ya. Itu nggak beda jauh, mudah-mudahan ya. Oke. Hanya di sini sampai di sini ya. Oh enggak, di sini ada lagi, sorry teladan yang bisa diambil. Nah, Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana, hidupnya tidak bergelimang harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian tersebut. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sang penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Tidak. Justru kebaliknya, Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, ya. Dia ingin diperlakukan sama seperti rakyat biasa, sama seperti dulu. Tidak ada peningkatan apapun ya setelah bertemu Umar bin Khattab. Oke, gitu deh. Itu luar biasanya Uwais Al-Qarni. Sekarang Gustin. Oke, udah ya sampai di situ. Kesimpulannya, kesimpulannya dikit nih. Kesimpulannya silahkan dibaca masing-masing ya kesimpulannya. Oke, tapi waktunya sudah selesai, materinya sudah selesai. Syukur katsiran ala ihtimamikum ila liqa'i dinasirul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.